Kembali lagi di Kabar Kawasan, program berita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyajikan informasi terkini seputar riset dan inovasi di berbagai kawasan Indonesia. Saya Hanif Putra akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kami akan mengupas tuntas berbagai perkembangan terbaru dari dunia riset dan inovasi, mulai dari hasil penelitian terbaru, inovasi teknologi, hingga program-program strategis yang sedang dijalankan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mari kita simak berita utama dari kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie, Puspitek Serpong mengenai perkembangan riset teknologi nuklir. BRIN dan Lembaga Nuklir KRI matangkan rencana pembangunan siklotron 13 dan 30 MeV. Siklotron adalah teknologi berbasis akselerator yang saat ini sangat dibutuhkan. Salah satunya di bidang industri kesehatan. Pengembangan teknologi ini terus dilakukan, BRIN termasuk upaya pembangunan fasilitas terbarunya. Untuk terus bisa melakukan riset dan inovasi berbasis teknologi siklotron. Organisasi Riset Tenaga Nuklir atau ORTN bersama BRIN melakukan pertemuan dengan delegasi dari Korea Selatan, yaitu Dr. Seung Dae-yang, Expertise Korea Atomic Agency Research Institute atau KRI. Untuk membahas secara detail rencana pembangunan fasilitas siklotron 13 dan 30 MeV. Delegasi KRI Seung Dae-yang menyebutkan kalau mereka sudah memiliki pengalaman yang panjang dalam teknologi siklotron. Hal tersebut membuatnya yakin bisa membantu Indonesia dalam rencana pembangunan fasilitas ini. Tidak hanya teknologi, pengembangan fasilitas bangunan seperti desain dan keamanan juga menjadi hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut. It's a good chance for me to visit Indonesia, and we can share each other about the experience in each part, each country. And also, I hope it might be very fruitful for you to decide the layout of the building, and you can, in future, I hope you can use the facility effectively for your research in general. I recommend the researchers in BRIN be more enthusiastic. And I think the attitude is more important. To become enthusiastic is much more important than the knowledge or its capability. Kepala Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodesimetri, Tita Puspitasari mengatakan, dalam rangka penerapan rencana BRIN untuk membangun siklotron, BRIN membentuk platform kolaborasi yang melibatkan 3 unsur, yaitu teknologi akselerator, teknologi radioisotop, dan radiofarmaka, serta teknologi berkas nuklir. Platform kolaborasi ini diharapkan dapat menaungi pemanfaatan teknologi siklotron dalam bidang kesehatan dan industri ke depannya. Untuk mengembangkan teknologi akselerator untuk memproduksi radioisotop radiofarmaka. Jadi ke depannya organisasi riset tenaga nuklir ini ingin berperan dalam riset tadi produksi radioisotop radiofarmaka berbasis akselerator dan reaktor. Ya. Selama ini kita sudah banyak bekerja atau menghasilkan karya radioisotop dan radiofarmaka berbasis reaktor. Nah, kemudian kita akan kembangkan juga radioisotop radiofarmaka ini berbasis akselerator. Di mana pengembangan akseleratornya ini diampu oleh pusat riset teknologi akselerator, kemudian untuk utilizingnya untuk produksi radioisotop ini ada di pusat riset radioisotop, radiofarmaka, dan biodesimetri. Progresnya tentu saja yang strategic planning yang awalnya memang dari nol gitu ya. Jadi dengan adanya asistensi dari expert ini kita udah mulai bisa fokus apa yang ingin kita kembangkan. Kemarin memang masih istilahnya masih wacana ya. Nah dengan adanya asistensi dari expert ini udah lebih real menjadi suatu dokumen ya, strategic planning yang kemudian ini akan diimplementasikan menjadi tentu saja tadi riset-riset
pembuatan akselerator ya, seperti itu. Pembangunan siklotron ini sangat penting dikarenakan kebutuhan yang mendesak dalam bidang kedokteran nuklir. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan nasional akan radioisotop dan radiofarmaka ini nantinya disupport oleh dua modalitas baik siklotron maupun reaktor. Dengan kerjasama dengan KRI ini ada hubungannya dengan tadi pengembangan platform kolaborasi tadi, platform kolaborasi untuk pengembangan tadi akselerator ya untuk produksi radioisotop radiofarmaka, dan juga nanti akan ada pengembangan daripada revitalisasi reaktor untuk produksi radioisotop. Jadi RSG yang tadinya bernama reaktor serbaguna sifat besi itu akan bertransformasi menjadi reaktor produksi radioisotop. Jadi RPI ya, jadi akan didedikasikan untuk produksi radioisotop, terutama radioisotop yang sangat dibutuhkan saat ini yaitu iodium 131, kemudian samarium 153 ya, dan mungkin juga nanti akan TC ya, TC99 juga termasuk di situ pengembangannya dari FO itu menjadi tadi program untuk revitalisasi reaktor kita. Jadi betul-betul nanti produksi radioisotop radiofarmaka ini akan disupport oleh dua modalitas tadi, akselerator dan reaktor. Jadi memang kenapa kita memilih Korea ya dalam hal ini, memang kita lihat memang Korea cukup responsif terhadap permintaan kita ya untuk meminta ekspertis dari mereka atau asistensi dari para expert di Korea. Mereka cukup tadi responsif sehingga kemudian ini bisa berjalan dengan lebih lancar. Untuk memaksimalkan pemanfaatan siklotron ini, Kepala Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir Abu Khalid Rifai menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengirimkan radiasi atau berkas partikel kepada usernya untuk dimanfaatkan. Dibutuhkan teknologi pemanfaatkan berkas proton dan neutron maupun teknologi pengubah berkas proton menjadi berkas neutron. Dengan platform kolaborasi teknologi akselerator untuk medis dan industri, memang tentunya sangat berkaitan dengan berbagai kegiatan riset, termasuk juga di lingkup ORTN, di mana salah satu pusat riset di ORTN adalah pusat riset kami, Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir. Terkait dengan teknologi akselerator yang sekarang secara intensif didorong oleh pimpinan BRIN, tentunya Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir berperan sangat strategis di dalam bagaimana mendeliver atau menghantarkan teknologi akselerator yang terus dikembangkan secara intensif sampai bisa dimanfaatkan atau utilize sampai kepada para pengguna atau user di berbagai aspek bidang riset. Oleh sebab itu, di dalam kegiatan platform kolaborasi teknologi akselerator ini, selain yang dikembangkan teknologi perangkat akseleratornya sendiri, kemudian juga terkait dengan pemanfaatan untuk radioisotop dan radiofarmaka, juga tentunya terkait dengan pengembangan untuk utilisasi berkas yang dihasilkan oleh akselerator tersebut, di mana di dalam jangka pendek dan menengah ini adalah akselerator berkas proton. Sehingga peran dari Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir yang pertama adalah bagaimana mengembangkan terkait teknologi berkas proton. Jadi ada beberapa hal yang skema yang sedang kami lakukan dan kembangkan. Yang pertama terkait dengan proton activation analysis, dan yang kedua terkait dengan proton irradiation testing. Kemudian tentunya ini menjadi bagian dari tahap berikutnya, di mana setelah pemanfaatan dari berkas proton ini, kita mulai bertahap untuk penguasaan teknologi konversi dari berkas proton menjadi berkas neutron. Fasilitas nuklir yang dimiliki BRIN semula berbasis reaktor, kini bertransformasi menjadi riset dan teknologi berbasis akselerator. Perubahan ini diharapkan dapat mendongkrak kemajuan fleksibilitas riset analisis berkas nuklir di Indonesia. Sebenarnya ini merupakan langkah yang sangat maju, di mana secara umum riset di Indonesia, di mana ITEK nuklir khususnya adalah berbasis kepada reaktor. Kita ada beberapa reaktor riset yang terbesar ada di Serpong, dan diarahkan oleh organisasi, diarahkan oleh pimpinan BRIN untuk transformasi pada ITEK nuklir berbasis akselerator.
Terkait dengan kegiatan riset teknologi analisis berskala nuklir, tentunya ini akan pertama meningkatkan ruang lingkup dari kegiatan riset yang selama ini kami lakukan, yang sebelumnya berbasis reaktor menjadi berbasis akselerator. Seperti disampaikan tadi, banyak hal yang sebelumnya tidak kita lakukan, tidak kita kuasai, melalui platform kolaborasi ini kita didorong untuk melakukan langkah-langkah memahami, menguasai, dan melakukan langkah-langkah implementasi terkait dengan pemanfaatan siklotron proton ini untuk berbagai kegiatan riset, sehingga tentunya ini akan mendongkrak kegiatan riset-riset di analisis berkas nuklir, baik itu konversinya maupun juga pemanfaatannya. Yang kedua juga tentunya dengan berbasis akselerator ini akan lebih fleksibel di dalam pemanfaatannya, khususnya berhubungan dengan berbagai industri yang sangat membutuhkan teknologi analisis berkas nuklir ini, baik tentunya terkait dengan berbasis proton dan yang lebih luas lagi berbasis neutron. Dan ini juga sudah dikembangkan oleh berbagai negara maju di dunia, seperti contohnya di Jepang, mereka mengembangkan terkait dengan compact accelerator neutron source untuk menginspeksi, menginvestigate aging pada berbagai infrastruktur yang ada di Jepang. Yang ini tentunya juga menjadi problem atau isu yang juga berkembang di berbagai negara yang secara masif membangun infrastruktur seperti Indonesia. Saya Hanif Putra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.